Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Ketahanan energi masih menjadi salah satu tantangan utama Indonesia hari ini. Di tengah kebutuhan yang terus meningkat, produksi migas dalam negeri ternyata belum mampu memenuhi sepenuhnya. Alhasil, ketergantungan akan impor masih sangat tinggi. Di sisi lain, dinamika geopolitik global yang mengganggu distribusi energi turut menambah tekanan terhadap stabilitas pasokan energi nasional. Kondisi ini mendorong industri minyak dan gas bumi di Indonesia untuk terus beradaptasi, mulai dari mempercepat eksplorasi hingga dapat meningkatkan produksi. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi industri migas kita saat ini dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional? Kita akan mengulasnya bersama dengan Cathy Wu selaku Presiden Indonesian Petroleum Association atau IPA dan juga Treseta Listiani selaku Ketua Panitia IPA Convention and Exhibition atau biasa disebut IPA Convex ke-50 pada tahun ini. Tapi memang di segmen pertama ini kita akan bahas bersama dengan Ibu Cathy Wu dulu. Good morning. Good morning. Okay, thank you so much and welcome at Kompas TV. It's really an honor to meet you in person. Okay, the first question. Given the state of the Hormuz disruption and the global geopolitical dynamics, what are the most important lessons for the upstream oil and gas sector, and how should Indonesia respond to strengthen the energy security? The situation disruptions of the Strait of Hormuz is a stark reminder that energy security has tangible and very direct impact to all of us in our everyday life. Without affordable and reliable energy, we will not be able to power homes, we will not be able to transport people or goods, and we cannot operate our factories. The countries with very large amount of energy imports have been the ones that are hardest hit. Indonesia so far, the effect or the impact has been manageable. However, we must stay very vigilant to stay prepared to manage these crisis situations and crisis moments. From our industry standpoint, to find ways to work together to increase domestic supply is really, really critical. And this is what President Prabowo and his team have been pursuing, and IPA remains very supportive. And to grow the domestic supply, we must expand and accelerate investments so we can build that energy security and energy self-reliance that is so critical for our economy and for the country. All right, so the situation is currently not in a good state, but there is a certain hope, and especially for Indonesian investor, we're waiting for the proper, not only just mitigation, but also the solution in this situation, right? Yes, indeed. The next question is, with over 50% of basins unexplored, we all know that Indonesia has a huge upstream oil and gas potential, but how about the reality and what the structural obstacles that prevent these potential resources from being maximized? Yes, Indonesia has significant potential. Actually, more than 50% of the country's resource is unexplored or not explored to really achieve their full potential. And actually, Indonesia, among all the Southeastern Asian countries, Indonesia has the largest remaining potential, and probably so across Asia. That being said, a lot of our potential resources are in eastern part of Indonesia. That means we don't have existing infrastructure. They're far away from the demand centers, and they would require significant amount of capital, very capital intensive to unlock these resources. The very first step of the oil and gas upstream industry is exploration. Exploration has two fundamental characteristics, which are obstacles we must work together to overcome. First is very, very risky, high risk. So we talk about exploration success normally in terms of 10% up to 30%. That means when we drill 10 exploration wells, only up to 3 of them are successful, meaning we have found commercially developable quantities of oil and gas. Second is very long cycle time. So from the time we make a discovery to the time that we go through appraisal, development, put on production, they often take more than 10 years. So therefore, for us to grow and increase the
industry strength, three fundamental things are very, very critical: legal certainty and long-term policy stability, and very competitive from a global standpoint of commercial terms and fiscal terms. Okay, so back again, it's not only we talk about the potential capability, but also the willingness to go hand in hand, especially that Indonesia, we should remember that we have a target to reach 1 million barrel oil per day by 2029. All right, next question, Ibu Kathy. I'm curious about how attractive Indonesia compared to other Southeast Asian oil and gas producers. Indonesia is attractive for upstream investments. Indonesia has very strong geology, a very large and growing economy, and we have strong domestic energy demand. That means the long-term energy market is right at home. With improved policies and continued government leadership, we're already seeing companies, global companies, are re-entering Indonesia. And we're very encouraged by the significant success in major discoveries from exploration that we have seen in recent years. That being said, there's always room to continue to improve. And I would say three things. First is really about legal certainty and the sanctity of contracts. So in upstream, we operate under this contract called production sharing contracts. It's a contract between the government and us, the industry, each of the companies. These contracts are very long and they span across 20 to 30 years. So throughout the contract implementation, as I was talking about doing exploration all the way to production, having the certainty about how to execute these contracts per the terms as we stipulated in the contracts when we signed them at the very beginning of the project is really key, because the contracts will live for 20 to 30 years. Yeah. The second area is really about ease of doing business. You know, in our very high risk and high capital industry, to ensure safety, we have lots of permits, large numbers of permits, large number of approvals we need to secure. These are the right things to do, and if we can work together to really accelerate and streamline the approval process, so they took shorter time to develop, and that's going to help us reduce our cycle time. The third thing is really about commercial and fiscal terms, and because Indonesia, in effect, is competing with many countries in terms of attracting these long-term investments, and commercial terms such as pricing mechanisms and a lot of the exploration potential in Indonesia is actually in eastern part of the country, where these are frontier areas or deep water, and they are technically very complex, and oftentimes the projects are marginal. That means they're not necessarily attractive yet to make the investments. So in these targeted areas, if the industry can have government support in terms of incentives, that would really help us develop these marginal projects to boost the supply that we want to see for the country. Okay, so it depends how the government has the policy to the investor, or maybe in the upstream oil and gas sector, right? Yes, absolutely. Having a very stable long-term investment environment where the contract terms are followed from the very beginning to the very end. And for some of the very difficult, highly complex, and highly risky projects, government could help us implement or targeted incentives, to cultivate all sources of energy supply. All right, Ibu Kathy, Presiden Prabowo Subianto wants the energy self-sufficiency and, as we mentioned before, the 1 million barrels of oil by 2029. Which the best strategy policy to achieve these goals? From our industry, we're very supportive of President Prabowo's Astachita vision, and to ensure we can grow the industry to have the energy security and self-sufficiency. I think in order to do this, we need to make sure a few fundamentals we need to get right. As what I had mentioned above, we need to do
new exploration, to find new resources to discover. And we need to ensure the long-term legal certainty and sanctity of the contracts, including stabilization mechanisms, how to resolve disputes per the contract terms, and we need to shorten our cycle time by streamlining the approval process, ease of doing business to strengthen that, and to continue to improve our fiscal and commercial terms to make sure they're globally competitive, especially for the high risk and frontier areas where we tend to have marginal projects. All right, so the synergy between the government and also the private sector is the key to advance the upstream oil and gas industry, right? Yes, and collaboration is really the key. And we remain as a very committed energy partner to the government to achieve this very, very important goal for the economy and for the country. All right, Ibu Katie, now we are more focusing talking about the IPA Convex 2026. As an association representing the upstream oil and gas industry, how important is the IPA in driving the policy change in Indonesia, and how does the IPA to position itself as a government partner, industry voice, and also the bridge for the investor? IPA is a collective voice of the oil and gas industry in Indonesia. We are a very supportive partner to the Indonesian government. In our membership, we have national companies like Pertamina and Medco, and we have international investors as ExxonMobil, Petronas, Inpex, Eni, and BP. We were established in 1971, so already more than 5 decades in country, and we want to be a very helpful and committed energy partner to support the government to achieve our long-term energy goals. And we engage with the executive branch, ESDM ministry, and led by parliamentary and the legislative branch on a regular basis. And we're very appreciative of the opportunities we're given to provide inputs to very important policy issues and very important energy security topics. So we believe as an industry that oil and gas will remain a very important critical supply for many years to come. And IPA will continue to do our best to support the government and grow our energy industry for Indonesia. We're very excited this year to have our IPA Convex. It's going to be on May 20 to 22nd, late May in Jakarta. And this is our year number 50 of IPA Convex. And we have invited President Prabowo to open the ceremony for us. He joined us last year, and he inaugurated the IPA Convex for 49th. And we're very excited. We hope we will have the high honor of having President Prabowo open the ceremony for Convex this year. Yeah, that's interesting how IPA plays a significant role for the upstream oil and gas industry in Indonesia. All right, thank you so much for the discussion, Ibu Katie Wu, President of IPA. We certainly hope that IPA Convex will be held smoothly on May 2026 at ISBSD. Hope you're always healthy, Ibu. Yeah, thank you very much. And I hope you will join us in the Convex. Thank you so much. I'll wait for the invitation. Thank you so much. Nah, saudara, kami akan kembali usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan kita masih akan melanjutkan soal perbincangan IPA Convex 2026. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Katie Wu, Presiden Indonesia Petroleum Association atau IPA. Sekarang kita akan melanjutkan bersama dengan Ibu Teresita Listiani, Ketua Panitia IPA Convention and Exhibition atau IPA Convex yang tahun ini sudah 50 tahun ya, Bu ya? Yes. Luar biasa. Ibu selamat pagi, selamat datang di Kompas TV. Selamat pagi Mbak Oka. Oke, Ibu, saya penasaran. Tadi kan kita sudah banyak berbincang dengan Ibu Katie Wu soal bagaimana peran dari IPA Convex itu sendiri. Bahkan sekarang juga sudah merayakan edisi ke-50, tentunya menjadi tonggak penting. Apa sih Bu yang membuat tahun ini berbeda? Kemudian program unggulan apa yang disiapkan untuk merayakan pencapaian ini secara khusus? Oke, tema dari IPA Convex tahun ini
ulang tahun ke-50 memang merefleksikan banyak hal yang telah terjadi dalam 5 dekade terakhir. Jadi temanya adalah 50 years of energy partnership, shaping the next era for advancing growth. Ada beberapa elemen penting dalam tema tersebut ya. Yang pertama adalah 50 tahun energy partnership, di mana itu menekankan pentingnya kemitraan baik pemerintah dan industri, pemerintah dan pemerintah atau government to government, lalu juga industri pendukung hulu migas dengan industri hulu migas, dan juga national oil company dengan multinational company. Semuanya memang membentuk sejarah dari kemitraan yang mengenable Indonesia untuk memproduksi migas. Kita tahu PSC Production Sharing Contract juga diinisiasikan di Indonesia sejak tahun 1966. IPA Convex ini sendiri mulai dari 1971. Setiap era itu ada isunya. Jadi setiap masa itu juga ada inovasinya. Dan kalau kita hanya merefleksi tanpa ada rencana aksi, itu sama saja cuma nostalgia. Itu yang hendak kita sampaikan juga. Jadi ada elemen di mana kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, learning from the past. Lalu juga ada apa tantangan, bagaimana relevansi industri ini di masa depan, sehingga program-program kami juga berusaha untuk merefleksikan hal tersebut. Kami punya plenary session dari convention ini dengan topik-topik yang thought-provoking untuk melihat posisi Indonesia sudah ada di mana. Ada tema besar mengenai geopolitik, tadi sudah banyak dibicarakan. Lalu ada juga program pelibatan masyarakat yang juga akan menjadi showcase yang juga telah disiapkan oleh SKK Migas. Lalu karena kita 50 tahun, kita juga merecognize pentingnya ada regenerasi, ada banyak program-program yang melibatkan mahasiswa dalam dalam rangkaian 3 hari convention exhibition nanti. Oke, jadi makin menarik. Kalau tadi Bu sempat di-mention soal bagaimana relevansi. Nah, kita kalau bicara sekarang kan juga soal industri oil and gas, kondisi globalnya lagi bergejolak. Beberapa negara juga mulai membatasi mobilitas. Gimana gambaran umum soal minat para peserta pameran di IPI Convex tahun ini? Untuk pameran tahun ini memang menunjukkan animo yang selalu meningkat. Itu trennya setiap tahun seperti itu. Jadi tahun ini pun kita punya lebih dari 200 exhibitor. Ada juga eksibitor-eksibitor baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sebelumnya belum pernah berpartisipasi di IPA Convex. Jadi kalau memang mungkin mengkhawatirkan ini kira-kira relevan nggak dengan minat saya gitu ya. Memang program-program dari setiap booth itu memang direncanakan supaya bisa mengcapture business to business, namun juga untuk menarik buat para energi entusias, buat juga masyarakat awam. Tadi disebutkan peran penting energi itu sampai ke fungsi-fungsi dasar manusia gitu kan. Untuk listrik, untuk bertransportasi, dan kita bisa melihat sumbernya ini dari mana sih, apa yang dibutuhkan sebagai ekosistem untuk mendukung di mana produksi itu dari hulu sampai ke masyarakat. Oke, berarti targetnya makin diperluas ya Bu ya untuk tahun ini? Oke, ada nggak Bu harapan atau juga misalnya permintaan khusus dari panitia kepada pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan di sektor energi tentunya terkait penyelenggaraan IPA Convex di tahun ini? Ada beberapa hal. Kebetulan memang pemerintah memegang peranan sangat penting dalam setiap sesi yang kita sudah rencanakan selama 10 bulan terakhir ini Mbak Okta ya. Jadi untuk sesi plenary sendiri kami mengundang pejabat-pejabat, narasumber dari berbagai instansi dari dunia migas maupun di luar migas, SKK Migas, Kementerian SDM, Danantara, dan mungkin pihak-pihak yang belum saya sebutkan, tetapi memang kita sangat harapkan sebagai stakeholder penting bagi industri hulu migas. Kita juga mengundang perwakilan dari negara sahabat. Jadi memang ada interaksi government to government juga dalam diskusi nantinya. Apa yang kita harapkan tentunya adalah dukungan, pikiran yang terbuka untuk berdiskusi, dan juga motivasi untuk
kita sama-sama maju ke depan. Dari tadi sudah disebutkan bahwa kita punya kehormatan tahun lalu untuk ada inaugurasi dari Bapak Presiden. Harapan kami adalah untuk mendapatkan atensi yang sama. Oke, ini semakin menarik gitu ya. Tentunya ini kan udah 50 berarti ya Bu ya, udah 50 edisinya IPA. Artinya berarti selama ini sudah ada dong tentunya hasil nyata dari IPA Convex di tahun-tahun sebelumnya. Yang paling kerasa dampaknya untuk industri dan juga kebijakan energi di Indonesia apa sih Bu? Oke, jadi IPA Convex ini tuh sebenarnya semacam kayak puncak dari hal-hal apa saja yang sudah dirintis oleh IPA sebagai organisasi. Tadi sudah banyak elaborasi mengenai peran-peran IPA dalam advokasi. Memang IPA ini desain sebagai platform diskusi untuk advokasi sehingga isu-isu yang dibahas dan diharapkan terjadi dialog memang wahananya biasanya di IPA. Misalkan ini tahun lalu kemudian ada disebutkan di pidato pembukaan bahwa perlunya kemudahan perizinan, dan setelah itu memang kami juga mendapat undangan nih dari kementerian terkait untuk dialog apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Dan hal ini juga akan nanti ditampilkan Mbak dalam satu sesi di IPA Plenary untuk concurrent session. Kita bahkan melakukan studi untuk hal tersebut. Lalu berbicara tentang studi juga, kami secara kontinu memberikan masukan, tepatnya sih sebenarnya semacam pengamatan observasi maupun juga rekomendasi dari best practice, dan setiap masa ada, seperti saya bilang, ada tantangannya. Untuk tahun ini juga kami sudah menyiapkan suatu studi kasus mengenai bagaimana untuk kita bersama-sama dapat meningkatkan iklim investasi di hulu migas Indonesia. Kami juga banyak memberikan masukan untuk RUU migas, sehingga memang untuk IPA Convex juga selalu dibicarakan dari tahun ke tahun, dan memang esensi yang dibicarakan nanti biasanya ada follow up-nya Mbak. Dalam bentuk meeting lebih lanjut dan ada rencana aksinya. Jadi memang 3 hari benar-benar diwadahi untuk semua, tidak hanya untuk pemerintah, bisnis, tapi juga tentunya untuk entusias juga ya Bu ya? Betul, saya mau tambahkan juga ini sebenarnya. Kalau embrionya IPA Convex itu sebenarnya adalah technical paper. Dan itu sangat penting karena industri ini sangat bertumpu pada teknologi, pada pengembangan pengetahuan, dan itu core-nya adalah pada inovasi. Dan itu juga sesuatu yang dikontribusikan IPA dari tahun ke tahun, bahwa kita mewadahi pemikiran-pemikiran inovatif dari para engineers atau pelaku industri mengenai solusi. Solusi yang real yang dapat dipraktekkan dalam peningkatan produksi migas, mengatasi isu-isu di lapangan, operasional maupun eksplorasi dari segenap value chain industri migas. Oke, mungkin orang melihat IPA Convex jadi pameran, tapi bagaimana Bu untuk memastikan bahwa IPA Convex ini bukan cuma sekedar pameran, ajang networking, tapi juga tadi sempat di-mention soal bagaimana advokasi yang tentunya mendorong perubahan positif untuk iklim investasi migas di Indonesia. Oke, supaya tidak melihatnya sebagai sebuah pameran saja ya. Pameran itu sendiri adalah sebenarnya showcase dari dinamika yang terjadi, di mana setiap eksibitor juga memberikan penjelasan atau menunjukkan inovasi terbaru apa saja yang menjadi hal yang kira-kira akan menjadi arah industri di masa depan. Ada beberapa hal saat ini di mana industri kita sangat dinamis. Saya menyebutkan biasanya Convex ini menjadi kompas. Sama ya namanya ya, untuk melihat kita tuh ada di mana dan arahnya kemana. Saat ini jarum kompasnya kenceng banget nih Mbak bergeraknya, karena memang sangat dinamis industrinya. Dalam hal ini diharapkan dari Convex yang tahun ke tahun kita selalu tahu kita akan ada di mana. Dan ini memang difasilitasi tidak hanya dari eksibisi, tadi saya sudah menyebutkan mengenai inovasi, juga policy dialog, sehingga dari tahun ke tahun memang ada continuity dari apa yang sedang kita diskusikan. Kalau kita mau melihat tahun ini misalnya ya, kita mau melihat juga lebih
lebih dalam lagi mengenai regional resilience. Kalau Mbak Oktal nanti melihat ya apa yang kita undang, di sini kita juga mengundang perwakilan negara sahabat, kita juga mengundang eksekutif dari global supaya kita juga punya view pandangan dari perspektif global apa yang menjadi tren untuk pemenuhan energi. Lalu kita juga mengharapkan adanya dialog yang memberikan solusi untuk terutama yang hubungannya dengan penempatan Indonesia atau positioning Indonesia untuk untuk pemenuhan aspirasi ketahanan energi baik dalam Indonesia maupun regional dan global. Oke, Bu Sita mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa Kompas TV, acaranya kapan, kemudian di mana, lebih detail, mungkin harga tiketnya adakah, lalu apa yang bisa didapatkan nanti di IPA Convex? Oke, untuk info sangat lengkap mengenai IPA Convex bisa diakses di Instagram kami, juga website kami di convex.ipa.or.id. Ada informasi mengenai program yang bisa di-download, cara registrasi bagaimana, tempatnya ICE BSD, jadi 3 hari itu di ICE BSD, lalu juga ada shuttle ya di lokasi tertentu yang bisa membawa para peminat energi entusias ataupun memang orang-orang yang sudah mendaftar sebagai delegates untuk dapat lebih mudah mengakses ICE BSD. Come and join us. Kami punya banyak cerita mengenai industri ini, punya banyak penjelasan mengenai apa yang sedang terjadi. Oke, ini semakin menarik, apalagi ini edisi 5 dekade, Ibu pasti ada yang spesial nanti di IPA Convex. Jelas. Oke, saya tunggu invitation-nya Ibu. Oke. Buat datang ke IPA. Pasti. Oke, terima kasih. Nah, saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami.